Virus Corona 19 menjadi momok dunia di tahun 2020 ini, pemirsa. Awal penularan virus ini diketahui dari Wuhan, Cina. Sekarang kita update perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Pada tanggal 4 Agustus 2021, Indonesia secara resmi mencatat lebih dari 100.000 kematian akibat COVID-19. Pemirsa, vaksin COVID-19 dari Sinovac buatan Cina yang telah tiba di Indonesia ini sudah diterima oleh pihak Bio Farma. Lalu bagaimana keamanan dari vaksin Sinovac ini? Apa juga hasil uji klinis terakhir terhadap negara-negara yang sudah melakukan uji klinisnya dan negara mana saja yang sudah menggunakannya? Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan penerima vaksin dari virus COVID-19 yang dimatikan seperti Sinovac dan Sinopharm untuk segera mendapatkan booster atau vaksin dosis ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Nisa Fairnisa dengan NIM 123200643 dari Pendidikan Biologi. Nah, di kesempatan kali ini kembali lagi ke podcast kita dalam bidang biologi sel dan molekuler dengan tema pendekatan biologi molekuler dalam pembuatan vaksin COVID-19 Sinovac vaksin dan penelitian genetik kelompok 6. Langsung saja mengenai pengertian COVID-19, vaksin dan juga aplikasi biologi dalam bidang kesehatan akan disampaikan oleh saya sendiri. Seperti yang sudah kalian tahu bahwa kita 4 tahun silam telah mengalami pandemi, yaitu yang baru pertama kali muncul di Cina dan kita juga terkena itu dampaknya. Nah, pengertian COVID-19 di sini juga pada tahun 2019 nCoV atau novel coronavirus adalah virus corona jenis baru yang belum pernah sama sekali diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Nah, pada umumnya virus corona ini adalah penyakit zoonosis alias penyakit yang ditularkan dari hewan. Nah, hasil penelitian ini sebelumnya menyatakan bahwa virus SARS-CoV ditularkan dari luwak ataupun kucing luwak. Nah, kepada manusia. Nah, dan virus MERS-CoV ditularkan dari unta kepada manusia. Jadi ada perbedaannya ya antara kucing luwak dan juga MERS-CoV yang ditularkan dari unta ke manusia. Kemudian ada pun beberapa virus corona jenis lain yang telah dikenal hidup dan beredar pada hewan, tetapi belum terbukti mengidentifikasi manusia sampai ketika awal tahun 2020 atau akhir tahun 2019 adalah negara kita terdampak COVID-19 seperti itu. Nah, sedangkan taksonomi virus ini juga adalah SARS-CoV karena konon virus corona baru ini bertingkah laku mirip virus SARS-CoV yang menyebabkan wabah SARS yang keganasannya seperti virus HIV gitu, hampir sama. Tetapi ini masih menjadi perdebatan yang belum ditemukan konklusinya. Nah, coronavirus sendiri adalah virus dengan jenis RNA strain tunggal positif yang berbentuk kapsul dan tidak memiliki segmen. Nah, COVID-19 juga merupakan genus serta elliptik yang bentuknya sering pleomorf dan memiliki ukuran yang berdiameter antara 60 sampai 140 nm. Nah, kemudian coronavirus juga memiliki struktur sendiri yang memiliki spike, nuklear kapsid, membran, juga envelope dan RNA viral genom. Nah, adapun setelah kita terkena wabah virus, pasti kita harus punya penangkalnya. Jadi ada vaksin ya. Adapun pengertian vaksin di sini ya, vaksin adalah hasil dari perkembangan teknologi yang berakar pada pemahaman mendalam tentang biologi molekuler, khususnya transformasi genetik. Nah, konsep awal ini muncul dari eksperimen Frederick Gibbs di akhir abad ke-19 yang menunjukkan bagaimana DNA asing dapat mengubah sifat fenotipik sel bakteri non-patogen menjadi patogen. Nah, transformasi genetik ini menjadi dasar pengembangan vaksin modern dengan pendekatan rekayasa genetik. Nah, di sini tuh ada saya cantumkan ya contoh vaksin COVID-19. Kemudian ada pun aplikasi biologi dalam bidang kesehatannya. Sini ada 3. Yang pertama mengenai rekayasa bioteknologi, di mana dan mRNA menunjukkan pengembangan vaksin yang aman. mRNA, Pfizer dan Moderna yang memproduksi protein
seperti virus yang kemudian memicu aplikasi biologi seluler, di mana pemahaman tentang bagaimana menjadi kunci dalam pengembangan strategi vaksinasi. Contohnya dalam teknik kultur sel yang digunakan untuk memproduksi yang dapat dilemahkan seperti itu. Kemudian yang ketiga ada teknologi pendekatan molekuler untuk menginstruksikan protein spike yang kemudian dikenali oleh sistem imun secara ataupun sebagai. Nah, langsung saja untuk pembahasan berikutnya lebih mendalam dan pengembangan vaksin Sinovac yang telah saya bahas secara sekilas barusan akan kita saksikan penjelasan ataupun pemaparan dari narasumber kita. Kepadanya dipersilakan. Narasumber yang kali ini akan memaparkan materi yang sebelumnya telah saya singgung dari awal dan kemudian akan dibahas lebih dalam lagi oleh kedua narasumber. Sebelumnya silakan untuk saudari oleh Nisa mengenai virus corona pada tahun 2019. Nah, yang kita tahu bahwa virus corona ini merupakan virus RNA dengan berukuran 120 sampai 160 nanometer. Nah, yang memiliki kapsul dan tidak adanya segmen. Lalu virus itu merupakan genus beta coronavirus gitu. Nah, dan masuk ke dalam subgenus yang sama dengan subecovirus. Nah, mengenai vaksin tadi yang disinggung juga oleh Nisa bahwa vaksin Sinovac ini yang dikenal sebagai CoronaVac dibuat menggunakan metode virus yang dinonaktifkan gitu ya. Nah, vaksin COVID-19 yang diproduksi ini kayak merupakan dari perusahaan Cina yang ada di Tiongkok yang berhasil dikembangkan untuk mengatasi penyakit-penyakit dari coronavirus ini. Karena kan kita tahu bahwa ketika seseorang terjangkit COVID-19 ini, orang itu akan merasakan gejala-gejalanya. Bahkan yang lebih parah lagi, ketika seseorang yang memiliki bawaan penyakit seperti asma atau mungkin jantung, penyakit-penyakit dalam lainnya, mereka juga akan lebih parah dari yang sehat gitu ketika mereka terjangkit COVID-19 ini. Nah, kenapa? Karena virus itu menyerang organ pernapasan dan bahkan bisa sampai mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, banyak sekali penelitian lalu juga dokter-dokter yang mengembangkan mengembangkan semacam vaksin-vaksin untuk membunuh si COVID-19 ini. Nah, lanjut lagi ya, ini tentang virus corona. Menjadi efektif ketika mencapai tempat yang penyediaan lingkungan seluler untuk pengembangan virus dan mutasi virus. Nah, sebuah penelitian dengan analisis filogenetik menunjukkan virus ini termasuk ke dalam genus tadi ya, beta coronavirus. Terus juga penelitian lain yang dilakukan menyebutkan bahwa morfologi virus umumnya itu kayak diameternya itu 60 sampai 140 nanometer. Nah, memiliki protein spike dan juga protein S dengan ukuran 9 sampai 12 nanometer. Nah, lalu subkelompok dari keluarga coronavirus ini seperti alpha, terus juga beta, gamma, lalu juga ada delta. Nah, lanjut lagi mengenai coronavirus. Nah, disebabkan penyakit pada manusia yang berasal dari hewan atau umumnya itu kelelawar dan juga tikus. Nah, penyebaran melalui kontak manusia dan juga hewan serta manusia ke manusia. Jadi penyebarannya itu dari hewan ke manusia dan manusia juga bisa menyebarkan ke manusia lainnya seperti itu. Nah, di dalam tubuh COVID-19 ini atau virus ini tuh menempel pada saluran pernapasan kita. Nah, menghasilkan protein yang disebut AC2 gitu ya. Kemudian si protein ini tuh berada di permukaan virus corona yang mengikat penerima AC2 ini pada permukaan sel target. Lalu protase serine 2 transmembran pada virus corona mengikat dan membelah protein yang diaktifkan. Lalu pemecahan AC2 ini atau spike protein yang beraktivasi menjadi jalan masuknya virus ke dalam tubuh kita. Nah, meningkatkan penyebaran seluler dari virus corona sehingga virus itu tuh dapat masuk ke dalam sel target yang ada di dalam tubuh kita. Makanya kenapa ketika kita terserang oleh virus corona ini banyak sekali gejala-gejala yang timbul pada diri kita. Kayak misalkan kita nggak bisa nyium aroma rasa makanan gitu ya, terus kayak malah pusing dan kayak lain sebagainya, banyak hal, dan setiap orang juga memiliki gejalanya yang mungkin beda-beda seperti itu. Nah,
Lanjut lagi ya, mengenai ACE2 virus mengikat sel target. Di dalam sel tersebut, virus itu melepas potongan materi genetik yang disebut RNA. Nah, protein dari virus akan membuat virus dapat menggandakan dirinya di dalam sel. Nah, semakin lama jumlah replika dari virus itu akan semakin meningkat atau semakin banyak gitu. Lalu replika virus ini tuh akan bergerak ke tepian luar gitu, ke tepian luar sel. Nah, akibatnya setiap sel yang terinfeksi ini bisa melepaskan jutaan replika virus. Kemudian ada proses replika virus dan juga hasil replika virus dalam sel. Nah, sel mati tersebut akan menumpuk di dalam paru-paru kita dan mengakibatkan sirkulasi antara oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus akan terganggu gitu ya, dan mengakibatkan timbulnya gejala yang namanya sesak napas seperti itu. Nah, jadi sangat bahaya banget, apalagi seseorang yang mungkin dia memiliki penyakit bawaan seperti asma ya, atau mungkin penyakit sesak lainnya, atau mungkin penyakit genetik yang memang sudah ada dari lahir. Ketika dia terjangkit COVID-19 ini, dia bisa sampai mengakibatkan kematian seperti itu. Lalu tadi kan disinggung mengenai vaksinasi tentang Sinovac ya. Nah, benar banget bahwa vaksin sukurit protein yang dikembangkan oleh Novavax yang berbasis protein secara aman dipasang respon imun menggunakan cangkang protein yang tidak bahaya yang meniru COVID-19 gitu. Terus vaksin mRNA COVID-19 ini terdiri dari mRNA yang dikelilingi oleh lipid nanopartikel. Nah, memiliki dua fungsi utama, yaitu melindungi mRNA agar tidak terdegrasi dan muncul memfasilitasi penyebaran seluler dari mRNA seperti itu. Lalu juga setelah vaksinasi, yaitu begitu akan memproduksi antibodi dan mengaktifkan sel T yang dapat mengenali dan menghancurkan sel yang terinfeksi virus tadi, yaitu COVID-19. Nah, uji klinis pada fase 1, 2, dan juga 3 ini dilakukan ya, untuk memastikan bahwa vaksin itu benar-benar aman ya, dan efektif dalam menghasilkan respon imun yang diinginkan oleh tubuh. Jadi si vaksin itu mengaktifkan sel bodi kita untuk menyerang virus yang masuk, yaitu virus COVID-19. Nah, virus COVID-19 ini tuh dari tiruan cangkang COVID-19 yang untuk menghancurkan si COVID-19 ini. Jadi udah ada uji klinisnya 1, 2, sampai 3 yang udah pasti itu tuh aman dari tubuh kita sendiri seperti ini. Nah, terima kasih kepada saudari Sendri yang telah memaparkan pemahamannya mengenai apa COVID-19 lebih dalam, bahkan tadi gejala-gejala yang dialami oleh setiap orang yang berbeda-beda, bahkan orang sehat ataupun orang yang memang sudah mempunyai penyakit genetik sebelumnya. Juga dalam vaksin, mengenai vaksin itu mempunyai protein seperti itu tadi yang sudah dibahas lebih dalam. Nah, dengan pembahasan kita yang sudah berlanjut dan sudah semakin dalam, nah ada pun ya di sini tuh proses antara hubungan gitu ya antara vaksin COVID-19 dan juga proses genetik vaksin Sinovac yang akan dibahas atau dipaparkan oleh pemateri kita yang berikutnya oleh Saudara Raisa. Kepadanya dipersilakan. Nah, tadi kan juga sudah dijelaskan tentang vaksin Sinovac atau CoronaVac adalah salah satu vaksin COVID-19 berbasis teknologi virus yang diinaktivasi. Dalam pembuatannya ini, proses genetik menjadi inti dari setiap tahapan, mulai dari isolasi virus sampai formulasi akhir. Pendekatan ini menggunakan prinsip biologi molekuler untuk memastikan bahwa virus SARS-CoV-2 dapat dijadikan antigen yang aman dan efektif dalam memicu respon imun tubuh tanpa menimbulkan risiko infeksi. Nah, proses dari genetik ini yang pertama adalah isolasi dan pemilihan strain virus. Tahapan pertama ini yaitu isolasi virus dari sampel klinis pasien positif COVID-19. Dalam proses ini, virus dipisahkan dari cairan nasofaring pasien dan dianalisis menggunakan teknologi genetik seperti Next Generation Sequencing atau NGS untuk memecahkan genomnya. Pemilihan strain virus ini dilakukan berdasarkan dua, yaitu kestabilan genetik dan kemampuan antigeniknya, terutama protein spike yang merupakan target utama sistem imun. Nah, strain yang memenuhi kriteria ini digunakan sebagai dasar dalam pembuatan vaksin. Nah,
analisis lebih lanjut untuk memastikan bahwa tanda tersebut kumulatif dalam memikirkan imun yang protektif. Penelitian menemukan bahwa hasil vaksin ini berbasis virus yang diinaktivasi tergantung pada kualitas dan virus yang digunakan. Oleh karena itu, kolaborasi antara berbagai institusi termasuk laboratorium virologi diperlukan memastikan kualitas yang digunakan dalam produksi vaksin. Dan yang kedua yaitu sel virus. Setelah terpilih yaitu sel virus dalam sel virus. Sel virus yang berasal dari DNA adalah sel yang sering digunakan dalam virologi karena mendukung virus dengan efisien. Nah, dalam proses ini sel darah yang kaya diindikasikan optimal untuk memastikan virus dalam jumlah yang besar. Nah, proses ini dilakukan di fase laboratorium dengan tingkatan efisiensi yang tinggi SL3 guna mencegah kombinasi dan penyebaran virus. Produksi virus dalam sel ini adalah tahap penting dalam memastikan bahan efisien. Nah, virus ini yang telah direkomendasi kemudian dipanen dan diproses lebih lanjut memastikan niat dan kualitasnya. Proses ini secara memastikan bahwa virus tetap bertahan selama tahap berikutnya. Proses ini dikontrol secara terbuka aplikasi dalam skala besar dengan efisiensi vaksin kebutuhan global. Lalu proses yang ketiga yaitu ada eksi virus. Tahap ini dilakukan dengan bahan kimia seperti beta-propiorokon yang menghasilkan materi genetik dari virus tanpa mengubah protein dari spike. Nah, protein ini tetap dapat dikenali imun sebagai antigen. Inaktivasi adalah langkah untuk memastikan bahwa virus tidak lagi memodifikasi sehingga vaksin menjadi aman. Nah, proses ini mengontrol pastikan tidak ada virus yang tersisa dalam vaksin tersebut. Nah, selain keamanan, vaksin juga mempertahankan sifat genetik dari virus. Setelah proses ini terus menggunakan dengan analisis pop untuk memastikan bahwa antigen tetap utuh. Hasil dari tahap inaktivasi virus adalah virus yang tidak masih efektif dalam memicu respon dari tubuh. Tahap ini merupakan keunggulan dari teknologi vaksin berbasis virus yang sedang diaktifasi. Lalu proses genetik yaitu ada dan simulasi. Virus yang telah diaktifasi dengan menggunakan teknik sentrifugasi, menggunakan dan filtrasi juga melakukan kimia residu dan kontaminan lainnya. Pemurnian ini dilakukan memastikan bahwa hanya virus yang murni dan aman yang akan digunakan dalam simulasi vaksin. Proses ini juga memastikan vaksin penyimpanan distribusi pemurnian virus diformulasikan dengan adjuvan aluminium hidroksida. Aluminium hidroksida ini guna meningkatkan imunogenitas. Adjuvan membantu respon tubuh terhadap vaksin dengan melambat antigen dan meningkatnya dengan sel imun. Proses formulasi diuji untuk memastikan suksesnya dan stabilitas vaksin. Formulasi yang hasil kemudian disiapkan uji klinis dan instruksi massa. Lalu selanjutnya adalah uji klinis. Vaksin Sinovac menjalani serangkaian uji klinis untuk memastikan keamanan, imunogenitas, dan efikasi. Uji klinis pertama melibatkan relawan yang sehat menilai keamanan dasar dari vaksin tersebut. Fase kedua menguji imunogenitas pada skala yang lebih besar, termasuk usia yang berbeda. Ada fase ketiga, fase diuji untuk mengetahui efikasi dari vaksin dalam melindungi dari virus COVID-19 nyata. Hasil menunjukkan efikasi sekitar 65-90%, tergantung pada populasi target dari penelitian. Nah, selanjutnya ada yang dilaporkan besar dengan sedang seperti dari tempat atau demam ringan. Data uji klinis menemukan vaksin ini
undangan sekali ya mengenai vaksin Sinovac di mana tadi yang aku tahu adalah virus COVID itu yang sangat mematikan. Kemudian juga ada apa yang alumni dioksida dan itu sama dengan respon imun yang kuat gitu. Jadi ya itu sama apa ya bisa menumbuhkan imun kita yang awal jadi kuat gitu ya. Kemudian ada terus sebagai organisasinya dan kemudian ada Kroida ya yang mana saat kita dibahas juga dan kemudian ada distrogen yang hidrogen fosfat sebagai untuk menjaga agar stabil seperti itu. Jauh sekali ya, terima kasih kepada narasumber yang hadir di kesempatan ini untuk pembahasan selanjutnya akan beralih narasumber yang baru lagi dan pastinya akan lebih dalam materiannya. Terima kasih kepada saudari Zerli Reza yang pada kampanye waktunya hadir di kali ini. Kembali kepada narasumber kita ini akan melanjutkan pemaparan materi ini menuju dan juga pemaparan selanjutnya. Perkenalkan diri saudari Cinta. Baik, perkenalkan nama saya Cinta Nurdia dengan SAKIN 12200. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan juga vaksin Sinovac. Baik, silakan narasumber yang kedua Ibu untuk memberikan baik, senang menyapa semuanya. Nama saya Edwin. Di sini saya dengan NIM 320207. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme vaksin uji klinis dan distribusi. Nah, uji klinis sendiri dilakukan sebanyak 3 kali atau 3 fase. Uji klinis pertama melibatkan 103 orang relawan di Tiongkok menunjukkan keamanan dan kemampuan vaksin untuk di dalam 14 hari. Nah, uji klinis fase 2 ini dilakukan di China dan Indonesia untuk menilai keamanan dan efikasi dari vaksin apakah bisa dipasarkan atau tidak. Di Indonesia di sini dimulai pada bulan Agustus 2020 yang melibatkan sekitar 162 orang. Yang melibatkan sekitar 660 orang relawan yang menerima 2 dosis vaksin atau placebo. Hasilnya menunjukkan bahwa vaksin memiliki keamanan dan imunitas yang baik pada kejadian virus yang dilaporkan. Data dari fase 2 ini menunjukkan untuk pada fase 3 di mana penjangkauan terhadap samping dan efektivitas akan dilakukan. Nah, kemudian dari hasil fase 1 dan fase 2 itu kemudian dipublikasikan di Lancet Investigation menunjukkan bahwa vaksin aman untuk orang di atas 60 tahun. Nah, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menguji efikasitas dari kelompok tersebut. Nah, kemudian tadi kan sudah uji vaksin mulai dari fase 2. Nah, sekarang fase 3 yaitu fase merupakan pengujian tahap akhir sebelumnya calon vaksin diregistrasi di negara asal dan uji edarkan dan pasaran di seluruh dunia. Nah, terkait hal ini peraturan Badan POM nomor 32 tahun 2011 tentang pengawasan obat dan makanan ke wilayah Indonesia adalah salah satu peraturan yang dibuat oleh Badan POM untuk mengizinkan vaksin untuk didistribusikan di Indonesia. Nah, persetujuan ini merupakan bagian dari pengawasan yang
dilakukan oleh Badan POM. Setelah vaksin diedarkan, Badan POM juga mewenang pengawasan market untuk memastikan bahwa produk yang dipasarkan di Indonesia ini keamanan, khasiat dan kualitas yang dilakukan saat registrasi dilakukan oleh Badan POM. Nah, kemudian uji klinis dilakukan mencapai 3 tahapan, kemudian didistribusikan. Nah, pendistribusian vaksin COVID-19 besutan dari perusahaan farmasi asal Tiongkok yang dilakukan di Kementerian Kesehatan dimulai sejak pertama pada bulan Januari tahun 2021 ke 33 provinsi yang ada di tanah air. Pengiriman tersebut mendapat pengamanan ketat dari pemerintahan. Saya pembahasan kedua di sini saya akan bagaimana sih cara mekanisme kerja vaksin di dalam tubuh ya. Nah, jadi faktanya si vaksin itu diambil dari pasien Tiongkok. Berarti kita disuntikan virus dong. Nah, emang sistemnya seperti itu. Namun pada dasarnya emang seperti itu. Nah, namun tujuannya itu untuk menentukan virus kita agar namun aja kan virusnya dijelasin ya sebelumnya bahwa itu virus jadi udah dilemahkan seperti itu. Nah, vaksin berasal dari strain CN yang diekstraksi dari non-coagulated pasien rawat di rumah sakit Wuhan. Kemudian dengan sel dipanen dan digunakan beta-biolangkot, sebuah senyawa yang dapat mengakhiri aktivitas corona dengan pada gennya hingga akhirnya sebelum diabsorpsi dalam aluminium hidroksida. Nah, karena vaksin itu berfungsi dengan melatih kekebalan tubuh terhadap virus. Nah, antibodi termasuk akan menempel pada protein virus, protein spike yang terdapat di permukaan virusnya. Nah, dalam pengembangan peneliti Sinopharm dengan menghasilkan virus dari pasien Tiongkok, Inggris, Spanyol dan nah, kemudian satu sampel pembuatan vaksin ini. Nah, para peneliti juga memperbanyak virus dalam jumlah besar menggunakan sel monyet. Nah, selanjutnya mekanismenya adalah para peneliti virus dalam jumlah besar sel ginjal monyet menarik banget ya. Nah, setelah itu virus itu direndam dalam senyawa bernama beta-lactam. Nah, senyawa itu mengaktifkan virus dengan cara dengan mereka. Nah, setelah dinonaktifkan, maka virus itu tidak lagi bereplikasi, tetapi proteinnya termasuk spike protein itu tetap betul. Nah, selanjutnya para peneliti memisahkan virus yang telah diaktifkan dan mencapainya dengan senyawa berbasis aluminium yang disebut adjuvan. Ini apa sih? Adjuvan itu tuh berfungsi merangsang sistem kekebalan tubuh untuk meningkatkan respon terhadap vaksin itu. Nah, sebenarnya karena corona itu telah dinonaktifkan. Jadi virus itu dapat disuntikan gitu. Bukan darah, jadi langsung ke masuk. Jadi setelah dimasukkan ke tubuh, beberapa virus itu telah dinonaktifkan, itu nanti akan ditolak jenis sel yang disebut antigen atau sel antigen. Nah, sel penyakit ini kemudian memecah virus corona menjadi bagian dan menyerang fragmen tersebut langsung dikenali oleh sel atau helper. Nah, nanti fragmen tersebut dicocok dengan sel protein yang di permukaan sel maka ini akan teraktivasi dan membantu sel imunnya merespon vaksin itu. Nah, jenis sel lainnya disebut sel B. Ini kan sel B. Jadi ada namanya sel B juga dapat mengenali corona yang telah dinonaktifkan. Jadi sel B ini permukaannya dengan berbagai bentuk. Nah, beberapa di antaranya bentuk yang sesuai pada virus corona. Nah, ketika sel B ini berhasil, ia dapat menarik sebagian virus ke dalamnya dan menangkap
ditampilkan di zona di depannya. Lalu T-cell atau sel penol yang telah terasi terhadap virus corona dapat mengenali fragmen yang sama. Jadi ketika hal ini terjadi, sel B juga akan teraktivasi. Nah, sel B ini kemudian berkembang biak dan menghasilkan antibodi yang memiliki bentuk yang sama seperti ini protein di depannya. Nah, setelah kita menerima vaksin CoronaVac atau Sinovac, sistem kekebalan tubuh itu merespon virus corona. Nah, sel B akan menghasilkan antibodi yang menempelkan pada virus tersebut. Nah, antibodi yang khusus menangkap protein spike dapat mencegah virus masuk ke dalam sel, sementara jenis antibodi lain dapat menghambat cara-cara lain. Nah, meski Sinovac itu mampu memberikan perlindungan COVID-19, namun saat ini pastikan berapa lindungan akan bertahan 2 tahun terakhir gitu ya. Jadi mungkin bisa atau dalam beberapa bulan. Nah, namun sistem kekebalan tubuh ini jenis sel khusus atau sel B. Jadi si sel B sudah menyimpan ketika kita udah misal ada virus corona lagi, sel B kita udah menyimpan informasinya, jadi bisa terdeteksi gitu hingga beberapa dekade itu. Mungkin seperti itu mekanismenya. Mungkin tambahan ada juga efek sampingnya dari vaksin virus corona ini mungkin dari usia. Jadi dari gender ini biasanya perempuan ini lebih efek samping kayak pegel ya udah divaksin. Tapi kalau untuk anak-anak biasanya karena masih dalam kembangan itu. Mungkin itu saja dari saya. Nah, alhamdulillah kita sampai di tahap podcast kita kali ini. Kita sambut pemateri kita, narasumber kita ada di Mas Irja. Silakan untuk memperkenalkan diri. Selamat siang kepada saya Irza 12 Nah, apa yang saya akan sampaikan itu beberapa penjelasan penyimpanan juga distribusi antara vaksin yang lainnya, apakah ada sama atau tidak. Nah, penyimpanannya bagaimana sih vaksin disimpan? Apakah diletakkan saja kan ya mungkin ya. Perannya itu apa sih yang harus jadi poin penting? Pertama menjaga vaksin agar tidak rusak. Kita tahu vaksin itu kan produk biologi yang sangat rentan terhadap kerusakan. Yang pertama yang seperti yang perhatikan adalah pengaruh dari suhu. Nah, suhu ini faktor yang penting dalam menyimpan vaksin karena mendapatkan potensi dari vaksin yang bersangkutan apabila disimpan pada tidak baik pun tidak sesuai anjuran SOP-nya. Dan pada segi vaksin ini akan sangat berpengaruh gitu ya. Lalu yang kedua dari beban masa seperti ampul atau kedapnya yang biasanya jadi kesalahan penutupan. Jadi ketika di vaksin gitu ya kedap itu nggak pas kalau gini gimana itu bisa membuat menyebabkan bocoran ya darah masuk atau vaksinnya keluar ketika pendistribusian harus perhatikan namun ketika tutupnya nilai baik dan penutupannya rapat dan teliti tidak pikirkan. Nah, yang ketiga itu yang salah satunya adalah pengaruh matahari. Nah, sini menurut Amelia di 2019 setiap vaksin yang berasal dari bahan itu harus secara langsung. Jika demikian vaksin tersebut akan mengalami kerusakan dalam singkat. Contohnya seperti pengaruh sinar matahari tidak boleh langsung di jemur matahari, jadi harus tertutup. Dan
masuk juga ke tadi boleh terlalu tinggi karena biasanya vaksin itu suhunya di suhu rendah gitu. Baik, lanjut mungkin di penyimpanan vaksin kita lanjut yang sesuai dalam COP 19. Nah, pada poin A, padahal fasilitasnya itu untuk menyimpan vaksin mempunyai yang pertama terdapat chiller atau cold room dengan suhu 2 hingga 8 derajat Celcius. Nah, ini untuk vaksin seperti campak ya. Sementara ada freezer suhu 15 hingga maaf minus 15 hingga minus 25 gitu ya untuk vaksin Covivac. Nah, selanjutnya itu terdapat jarak kotak vaksin dengan jarak 1 hingga 2 cm untuk menjaga sirkulasi udara. Jadi nggak boleh rapat atau kotak vaksin itu nggak boleh rapat berjarak 1 hingga 2 cm. Lalu memiliki jarak 15 cm antara freezer dengan dinding bangunan. Nah, nggak boleh bangunan atau tenan bangunan karena yang pertama kan tadi sirkulasi udara atau potensi seperti nyerang air atau apa gitu. Nah, itu menjadi salah satu hal yang mengantisipasi juga. Dan yang keempat ini yang penting itu monitor suhu sebanyak 3 kali sehari ketika pagi, siang, sore itu biasanya harus diaplikasikan untuk karena vaksin kembali di awal dia produk biologi yang tentang rusak terhadap suhu, kelembaban dan lain-lainnya harusnya dijaga dengan sedemikian rupa supaya vaksin efektif gitu ya. Karena kan bahaya kalau tidak efektif ya ngapain gitu disuntik vaksin. Nah, selanjutnya itu beberapa hal yang diperhatikan dalam vaksinnya. Ya khususnya di fasilitasnya gitu. Yang pertama itu yang kedua vaksin dilakukan itu cenderung akan rusak. Jadi harus cepat ikut. Lalu yang ketiga harus kontrol suhu yang baik. Yang keempat perubahan visi jadi penanda ya bahwa vaksin tersebut sudah rusak. Jadi kita bisa lihat perubahan fisiknya. Yang kelima fasilitas pun harus bagus, bukan hanya dari bangunannya, tapi dari lokasi pemilihan tempatnya. Jika pemilihan tempatnya tidak baik, itu akan menjadi masalah pelaksanaan vaksin. Nah, pemilihan lokasi itu harus bisa dibangun dengan minimalisir kerusakan yang terjadi bencana alam. Lalu pemilihan bangunan yang harus kokoh. Lalu selanjutnya yang sangat krusial adalah terdapat akses kendaraan di mana harus punya akses bisa ya jalan bisa gitu. Kalau jalannya tikus kan bisa truk kan tidak mungkin kalau diangkut pakai motor gitu. Itu bakal rentan jadi kerusakan. Nah, untuk vaksin mengecekkan suhu dalam simpanan sangat penting di mana menurut POM di 2020 menyebutkan bahwa pengecekan vaksin itu dilakukan 2 kali sehari. Pemantauan suhu vaksin penting untuk vaksin layak digunakan atau tidak. Nah, pemantauan suhu tercatat secara berkala minimum sebanyak 2 kali minimum sebanyak 2 kali dalam 1 hari. Termometer itu sangat penting dalam vaksin. Harus ada termometernya di ruangan itu. Tidak ada yang suhunya. Nah, alat ini digunakan mengukur suhu perubahan suhu ada di dalam lemari es. Berdasar Permenkes RI 4 tahun 2012 tentang kajian kesehatan
termometer juga ini jadi salah satu yang harus dibahas juga ya, karena hubungan langsung harus dikalibrasi satu kali kalibrasi termometer dilakukan supaya data suhu penyimpanan vaksin disimpan pada kalau tidak dikalibrasi kan bahaya gitu kalau suhunya misalkan 2 derajat malah minus 2 derajat kan itu berpengaruh besar kepada vaksin jenis tertentu. Ada pernyataan terakhir mengenai hubungan pembuatan vaksin dengan aplikasi biologi sel dan juga molekuler, di mana sangat keterkaitannya dari mulai tadi pengertian vaksin COVID-19, virus COVID-19, vaksin juga ada molekuler juga, terus ada mekanisme kerjanya, ada penyimpanan yang tadi yang sudah dibahas lebih dalam. Di sini juga dibahasnya tentang bagaimana vaksin Sinovac yang merupakan salah satu vaksin untuk COVID-19 ini memiliki hubungan erat dengan aplikasi biologi sel dan molekuler dalam bidang kesehatan. Nah, penelitian dalam biologi sel molekuler berfokus pada pemahaman mekanisme kerja vaksin, termasuk bagaimana vaksin ini memicu respon imun tubuh dan melindungi individu dari infeksi virus COVID-19. Nah, vaksin Sinovac ini menggunakan virus yang telah diaktifikasi, yang berarti virus tersebut tidak dapat menyebabkan penyakit tetapi masih dapat memicu respon imun. Jadi tetap virus tersebut telah aktif dan mampu memicu respon imun sehingga nanti imun itu tuh merespon dengan baik ya, berarti dapat bertahan. Kalaupun tidak ya memungkinkan ada kelainan bahkan kerusakan atau kekurangan dalam imun tubuh orang yang terkena COVID-19 seperti itu. Dari kelompok kami, kelompok 6, semoga apa yang telah kami beri, apa yang telah kami tampilkan, dan yang telah kalian lihat bisa bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.